Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, di SDIT Sakinah tentunya. Karena Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang senantiasa melindungi hamba-hamba. Tidak lupa selawat beriringkan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi hamba-hamba yang mendapat syafaatnya di akhirat, mana dia telah mewariskan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadis. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Hari ini Ustaz Heru ada tugas aksi nyata dari tugas CGP-nya untuk menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif atau diseminasi. Ruang dan waktu kepada Ustaz Heru. Sebelum itu kita minta dulu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ustaz Zahmil. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Heru sudah mempersiapkan untuk presentasi aksi nyata calon guru penggerak. Yang kesempatan ini sudah kedua kalinya ya Ustaz ya. Untuk yang pertama dihadiri oleh guru pendamping Ustaz, untuk hari ini mandiri dan didampingi oleh istri tercinta. Untuk Ustaz Heru, pesan dari Ana adalah untuk seperti yang Ibu Rusni sampaikan, calon guru penggerak ini adalah teman diskusinya kepala sekolah. Jadi seperti peraturan, kebijakan yang memang sudah berlangsung di luar sana, ke Ustaz Heru lah Anda bisa berdiskusi. Memang sangat dibutuhkan aksi nyatanya. Contohnya ada beberapa topik yang sudah Ustaz pelajari tentang konsekuensi, lalu tentang apa lagi Ustaz? Restitusi dan lain-lainnya, itu mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Yayasan pun juga mendukung untuk hal itu selama tugas pokok, fungsi dan kewajiban Ustaz sebagai guru kelas dan tenaga pendidik Yayasan Sakinah tidak dilupakan. Seperti itu untuk Ustaz Heru. Terus semangat, semoga bisa selesai sampai ada wisudanya Ustaz, istilahnya pengukuhan, sampai pengukuhan di bulan Desember, insya Allah itu bulan lagi. Terima kasih, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Zahno yang telah memberikan kata sambutan. Langsung saja kita memasuki acara ini, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Kepada Ustaz Heru, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baiknya sebelum kita mulai, bagaimana kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu kepada Ustazah pada ini silakan mohon bantuannya kami menyangkutkan lagu Indonesia.
Terima kasih saudara atas bantuan dan kerjasamanya. Oke, kita langsungkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dengan limpahan dan rahmat kasih sayangnya kita dapat berkumpul pada acara pagi menjelang siang ini, yaitu dalam rangka menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang mana yang akan Anda sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya Ustaz semuanya. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, agar kita lebih bersemangat dan energi dalam menyampaikan ini, ada baik kita ice breaking dulu ya. Nanti kita akan praktekkan ice breakingnya apa, nanti kita coba, boleh juga kita nanti coba di kelas. Oke, baik, akan ada seperti ini. Tepuk santian, ampu subuh, ampu tiga, dua ampu santian, seperti itu. Oke, mari kita coba secara bersama-sama ya, supaya lebih energi, supaya lebih semangat hari ini di pagi yang terakhir. Oke, 3, 2, 1. Tepuk santian, ampu subuh, ampu tiga, 2 ampu santian. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Ustazah. Baik, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya juga. Nah, pada hari ini akan menyampaikan tentang diskriminasi penyebaran pemahaman budaya positif, yaitu di lingkungan sekolah kita. Sekarang menjadi pertanyaan, kenapa budaya positif itu perlu kita budayakan, yang kita tumbuhkan di sekolah? Yang namanya kita pendidik, pengajar, guru, kata orang tua
Ini perlu kita pedalami lagi, kita aplikasikan lagi, kita koreksi lagi. Kalau memang sudah baik, kita tingkatkan lagi. Kalau yang belum baik, kita rubah ke arah yang lebih baik. Nah, pada penampilan hari ini, pada hari ini, anak akan menyampaikan dengan diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Mari kita akan lihat secara bersama-sama apa itu budaya positif. Yang pertama, selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, anak dimentori oleh dua orang yang sangat hebat luar biasa, yaitu pertama fasilitator anak Bapak Amir Saifuddin SPDMM. Beliau adalah kepala sekolah SMA 1 Rawu Pasaman Barat. Dan kemudian Ibu Usni Anwar SPDMD, yaitu beliau adalah salah satu kepala sekolah di SMA di Kota Besar. Beliau lah yang mendidik anak selama ini kurang lebih nanti sampai pendidikan ini selesai, sampai di bulan Desember nantinya di program pengukuhan guru penggerak angkatan 11. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang modul 1.4. Budaya positif ini termasuk dari rangkaian pendidikan pada guru penggerak di modul 1.4. Seluruh modulnya itu ada 10 modul saja. Dan ini budaya positif inilah yang paling banyak materinya yang berkaitan sekali dengan interaksi anak-anak kita selama di sekolah. Ini berkaitan tentang kita, tentang anak didik kita di sekolah. Bagaimana anak kita hari-hari cara belajarnya, sikapnya, tingkah lakunya makin baik, makin baik. Di modul inilah nanti yang ada materinya yang paling banyak sekali. Lanjut. Nah, baik, seorang guru harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Dari hal pertama yaitu dapat kita ambil contoh masalah kedatangan masalah saja. Alhamdulillah beberapa di semester tahun ajaran baru ini kita juga sama-sama ada program baru juga di bawah bimbingan oleh Ustazah Imel juga sebagai selaku PLT kepala sekolah kita, yang mana kita bersama-sama itu sudah memudayakan datang pagi terlebih dahulu. Yang mana kita menanti anak di depan gerbang bersama-sama, baik itu guru piket dan tidak piket, sama-sama kita mempunyai tanggung jawab kesadaran dan diri sendiri. Bagaimana kita memudayakan, memberi contoh, menjadi uswah, contoh teladan. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan, diterapkan dalam konsep-konsep ini seperti disiplin positif. Disiplin itu mulai dari datang pagi, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, perbuatan, keyakinan sekolah dan kelas, penerapan dalam segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah. Yang namanya kita mendidik anak tentu beragam karakternya, beragam latar belakangnya, beragam budayanya, dan beragam pula cara didik yang dibawa oleh anak, pertama didikan dari rumahnya, dari orang tuanya ke sekolah. Dalam sekolah yang di lembaga kita mendidik anak masalah itu pertama disiplin dan memudayakannya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universalan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Sudah sejauh mana efektif? Kita tinjau lagi, kita evaluasi lagi. Sudah sejauh mana ada kesadaran dalam diri anak didik kita? Karena yang namanya lembaga pendidikan, outputnya itu yang dilihat oleh masyarakat adalah anak-anaknya, peserta didik. Baik gurunya sekolah tergantung anak-anak. Itu anak SD mana ya? Pasti seperti itu. Yang dibaca alamat SD, alamat sekolahnya. Kemudian yang akan dibaca siapa gurunya, guru SD dari mana, seperti itu. Selalu seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan nilai intrinsik dalam pada murid-murid kita, yaitu menjadi
orang yang mereka inginkan, menghargai nilai dalam dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dampaknya jangka panjang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri, dari gerak hatinya, dari kesadaran diri tanpa dipaksa, tanpa embel-embel apa-apa. Nah, inilah beratnya tugas kita sebagai seorang guru. Tentu banyak beragam yang dinamika yang terjalani di lembaga pendidikan. Tapi dalam intinya, dalam kita mendidik anak kita ini perlu dulu kita satu suara. Bagaikan sebuah bangunan, saudara. Bangunan ini contohnya ruang kelas kita ini ada dari pasir, ada dari semennya, ada dari besinya, ada dari kayunya. Dan sebuah bangunan itu bisa kokoh apabila saling kait mengait, satu menyatukan antara yang satu dengan yang lain. Dengan seperti itu akan terciptalah sebuah bangunan yang indah. Itu juga kita dalam hal mendidik anak kita. Nah, kita lanjut ya. Dan disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini dalam diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Itu kuncinya, atau ancaman atau hukuman. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama sebagai seorang guru. Nah, bagaimana nilai-nilai dalam diri peserta didik itu tumbuh? Tentu bagaimana kita membangun jembatan hati dengan anak didik kita, baik di kelas, di lapangan, dimanapun. Apalagi kita sudah sekarang ada WA group, kemudian fast respon, seperti itu salah satu upaya kita bagaimana antara kita dengan anak, dengan orang tua saling bahu-membahu dalam mendidik anak didik. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal. Universal itu artinya yang luas, yang banyak mencakup segala aspek. Contoh, misalnya di kesehatan, kemudian yang melekat pada dirinya kerapian, kemudian apalagi tanggung jawab. Contoh masalah piket sederhana di sekolah ini kan. Kemudian dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi memang murni dari dalam dorongan hati dia, anak-anak didik kita. Bagaimana dia mau? Tentu ini yang menjadi tugas kita bersama agar anak-anak didik kita memang punya value atau nilai dalam dirinya. Nah, budaya positif ini mengandung 3 aspek. Yang pertama, lingkungan yang aman. Kedua, lingkungan yang nyaman. Kemudian lingkungan yang positif. Mana yang ketiga aspek ini juga diajarkan oleh agama kita. Kata-kata itu adalah doa. Sering kita ucapkan, itu yang akan menjadi kenyataan kepada anak didik kita. Nah, inilah kita bagaimana anak-anak didik kita dari ketiga aspek inilah barulah tercipta suatu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Tentu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan lingkungan yang positif, tentu usahanya secara bersama-sama. Seluruhnya, baik itu kepala sekolah, perangkat sekolah, perangkat yayasan juga, guru apalagi kan, saling bahu menyatukan satu antara dengan yang lain. Kemudian kita lanjut. Ini standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah
pemangku kepentingan perlu saling mendorong, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembang sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini yang diarahkan oleh sistem standar pendidikan nasional kita, yaitu yang memakai kurikulum merdeka. Nah, tujuan mulia ini penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, nilai-nilai kebijakan universal, kebijakan ini. Nilai-nilai ini secara garis besar ada 3 aspek. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah IPO atau Primary Years Program atau PYP. Ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill yang berkaitan dengan sehari-hari anak didik. Pertama kita bahas profil. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kebinekaan lokal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Yang ketiga yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, perilaku motivasi perilaku manusia itu ada 2 ya. Pertama ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Apa itu? Pertama dari eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang. Kemudian dari internalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling kita tekankan secara bersama-sama. Dan juga anak juga tahap masih belajar, hindari hukuman pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan, meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, motivasi dari luar. Memang yang paling kaya itu kita menumbuhkan kesadaran dalam diri, apalagi kita di era zaman serba digital. Guru dituntut berselancar beradu kemampuan dengan IT. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengupgrade diri kita semua. Supaya apa? Memang dulu kita belajar, satu-satunya sumber belajar adalah guru. Tapi kebalikan zaman sekarang, yang semua informasi bisa diakses melalui dunia maya, yaitu smartphone. Apapun bisa diakses. Nah, inilah yang penting kita memberikan, mengupgrade kemampuan wawasan kita terhadap dunia pendidikan zaman sekarang. Nah, kemudian kita lanjutkan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang menjadi titik pola ukur kita. Nah, hukuman yaitu tidak berencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupaya hukuman fisik dan fisik. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru yang selalu memonitor murid. Kemudian yang paling tinggi itu inilah restitusi yang mesti kita terapkan pada hari. Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ini dia. Nah, dari 2 ini kita harus bertransformasi, mengubahnya pada restitusi pada anak didik. Misalnya anak didik kita datang terlambat, atau misalnya ada yang bertengkar atau tidak melaksanakan
piket kelas atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, di restitusi ini kita akan coba terapkan. Baik, kita langsung. Ini ada mari kita berlatih. Ada beberapa pertanyaan saudara-saudara. Pertama, marilah kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sekarang coba nanti, menurut saya ini lari hukuman ini hukuman atau restitusi? Yang pertama, menurut saya ini hukuman atau restitusi? Hukuman. Menurut saya ini apa ya? Hukuman. Tergantung situasinya, konteksnya lihat situasi. Kalau dia materi, ya. Masuk rumah aku. Terima kasih sudah pertanyaannya. Oke, kemudian yang kedua nanti kita lihat sama-sama. Menurut saya ini tergantung situasinya, kondisinya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di mekanis. Ini hukuman kan atau restitusi? Menurut salah satu itu gimana? Restitusi itu hukuman. Nah yang tadi, yang ini dulu. Iya, pilihannya hukuman atau konsekuensi ya. Maaf. Ini konsekuensi ya. Membersihkan coretan yang dibuat di tulis meja, konsekuensi. Yang ketiga, kalimat ketiga ini menurut hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini zaman COVID dulu. Ini hukuman ya. Oke. Kalimat ketiga ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian kalimat ini berarti hukuman. Oke, hukuman kepada salah ini. Kemudian yang nomor 2 terakhir, usahakan saat gimana? Konsekuensi ya. Murid diminta apa ya? Telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Yang terakhir, berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Mari kita lihat. Ini jawabannya. Ini yang dimaksud hukuman dan konsekuensi. Yang pertama itu hukuman, yang kedua ini adalah konsekuensi karena dia telah menjawab kawannya. Yang ketiga juga hukuman. Yang keempat konsekuensi, mengganti kertas. Namanya kita merok anak meropet, suruh dia mengganti, itu kan konsekuensi. Tidak cocok. Kemudian yang berdiri ini adalah hukuman. Yang nomor 2 terakhirnya adalah juga hukuman, yang terakhir juga hukuman. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Lanjut. Nah, pada bab hukuman, konsekuensi dan restitusi ada 2 indikator identitas. Pertama, identitas gagalnya dan identitas sukses. Disiplinnya itu pertama ada di disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi. Yang hukumannya hanya satu saja. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, baik itu fisik maupun perkataan. Misalnya seperti itu ya, atau fisik atau di luar telinganya gitu kan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Dan nyaman yang gue misalnya terlambat sering diikut, ini
datang sekolah itu cara ada rata-rata nama itu. Kemudian korban mendapatkan ketidakadilan. Kemudian murid dan anak akan tersakiti baik itu fisik dan psikisnya, baik itu badan dan hukuman ini ada dua secara garis besar. Pertama ada fisik dan psikis. Kalau psikis itu bisa dengan kata, dengan rasa marah, nada keras, seperti itu. Kemudian di disiplin ini ada dua, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, turunannya tidak nyaman, dan murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Yang kedua, yang terakhir itu murid dan anak dibuat tidak nyaman. Nah, yang paling mulia yaitu restitusi ini. Yang inilah yang sama-sama kita pelajari untuk terapkan. Anak masih tidak belajar. Yang jauh saat ini masih susah, tapi melalui program pendidikan guru penggeraknya, setidak-tidaknya kita tahu dasar ilmunya, kita tahu cara penerapan walaupun langit-langit bertahap-tahap. Nah, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid dan anak mendapatkan penguatan. Kuncinya itu penguatan di akhir ini. Penguatan. Kita tanya misalnya, kenapa misalnya anak di kelas anak kan, kenapa ada sering datang terlambat? Anak sering bangun kesiangan, Ustaz. Tidak dibangunkan oleh ayahnya. Sudah Ustaz, kadang sudah sholat subuh itu kadang sering ngantuk lagi. Ini yang berarti di kunci akhirnya. Dan kita lanjutkan. Ini jelas salah, mungkin terlampau kecil ya. Pada materi yaitu tentang identitas dan konsekuensi. Ini sifatnya, ini ada kekuatannya, ada hukuman ini bersifat kekuatannya itu negatif. Sini. Kemudian kalau konsekuensi dari segi kekuatannya itu bersifat netral. Yang namanya misalnya kalau kita merobek anak merobek buku kawan, mau dia masukkan bukan masih bersifat netral. Kemudian yang kedua itu ada yang restitusi, nilainya itu bersifat positif, selalu positif seperti ini. Nah, di konsekuensi inilah yang ada stimulus responnya dan teori kontrolnya di sini. Sebelumnya karena ini juga selain nah, ini yang miskonsepsi teori kontrol kita. Pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Murid selalu mengontrol murid, selalu kesalahan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga yaitu ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang mesti kita ubah. Membuat rasa bersalah selalu mampu menguatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang paling kentara sekali terjadi di sini. Baik kita dimanapun, di rumah pun mungkin rata-rata terjadi seperti ini. Ini yang mesti kita ubah paradigma cara pandang kita. Nah, posisi kontrol sekarang dulu. Ada 5 posisi kontrol nih ya, yang seperti yang dijelaskan tadi. Pertama ada posisi penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga itu teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nanti anak akan bertanya kepada ustazah semua, mana dari menurut ustazah dari 4 posisi ini mana yang dari 5 posisi ini mana yang paling mulia? Dan ini kira-kira yang mana? Dari 5 posisi
terus orang dulu itu balik. Dia di penghukum kah, di merasa bersalah kah, teman kah, pemantau atau manajer? Ini berarti ini manajer. Dan ini manajer. Berarti ini harusnya manajer. Kalau ini sangat gitu. Manajer ya. Pertanyaan lain, mana sepakat dari 5 nilai musik kontrol dulu? Saudara, silakan saudara. Apanya? Teman, terpemantau. Saudara, dan apanya? Manajer, iya. Saya coba apa ya? Pilih yang mana dari tadi? Manajer. Saudara menggunakan sebagai pemantau. Oke, bagus. Mungkin posisi netral ya, pemantau. Saudara yang menggunakan siapa? Dari mana? Manajer. Nah, mari kita lihat ya. Mudah-mudahan ada jawaban yang terbaik. Nah, pertama penghukum dulu. Mungkin anak sendiri susah juga. Memang luar biasa dari hati kita. Guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini dia. Kalau sudah hukum pasti fisik, karena kata-kata pasti dua itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan yang lebih dalam lagi kepada anak murid. Nah, inilah posisi penghukum yang sampai saat ini anak masih belajar juga, saudara. Nah, itu pentingnya kita belajar lagi ya. Kemudian kita lanjutkan pembuat masalahnya. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Sehingga anak itu kadang membuat rasa bersalah. Ketika ditanya dulu terkait dengan materi, memang agak ini misalnya anak ingin bertanya seperti itu, anak takut salah seperti itu dengan anak kita kan. Itu buat saja. Kemudian posisi teman ini termasuk posisi netral. Guru posisi ini tidak nyaman menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Dia bisa negatif atau positif. Maka itu anak bilang tadi posisi kontrol seorang teman itu bersifat netral. Dia bisa berubah, bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Posisi positif di sini berupaya hubungan baik yang terjadi antara guru murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Humor. Kemudian ada pemantau. Guru pemantau itu mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, yang terakhir inilah manajer yang banyak masalah ini. Ini yang paling mulia. Mempertanggungjawabkan perilaku mendukung murid agar dapat menemukan kuncinya, menemukan solusi permasalahan dirinya. Inilah nilainya. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, inilah yang sama-sama akan kita upayakan. Nah, di sini kita akan buat keyakinan kelas. Kemarin Anda juga buat keyakinan kelas, tapi sayangnya karena tidak mepet keyakinan kelasnya
seperti kesepakatan kelas ini saja. Tapi pertama itu selalu menjaga kebersihan, disiplin dan jujur, saling tolong menolong. Ini contoh keyakinan yang anak buat. Di keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah atau kelas berupaya pernyataan yang bersifat universal, mengikat seluruh warga sekolah, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas, tahapan menciptakan program keyakinan kelas. 1. Lihat daftar kebijakan yang telah disusun bersama dengan contoh pembelajaran. 2. Tentukan nilai-nilai kebijakan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pada pendapat Anda pada kelompok. 3. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebijakan utama yang dibahas kembali dalam kelompok utama. 4. Buatlah posternya. Poster seperti ini atau seperti ini. Atau boleh buat dengan poster menggunakan kertas karton misalnya. Kita buat dengan kertas kayak ini, kertas sticky note misalnya. Kita rangkai dulu nilainya, kemudian kita buat, atau boleh kita print nilainya itu. Kemudian itu yang kita sampaikan kepada anak, itu yang menjadi keyakinan kelas. Dan di dalam keyakinan kelas ini terdapat nilai-nilai restitusi yang mesti kita terapkan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimat positif. Misalnya kalimat positif, contohnya di keyakinan kelas pada makna kedisiplinan, jangan datang terlambat misalnya. Maka kalimat positifnya, datanglah tepat waktu. Nah, itu kalimat positifnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat. Nanti ditulis dulu, dirangkai, kemudian dijabarkan nilai-nilainya. Misalnya piket, misalnya nilai tergantung dalam piket itu tanggung jawab, seperti itu. Kemudian yang seperti yang Anda bilang tadi, misalnya seperti jangan terlambat, yang terdapat dalam kalimat positifnya, datang awal waktu, pilih yang tertuang dalam jam, datang tepat waktu, dan disiplin waktu, seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Nah ini kita ulang-ulang lagi kepada anak didik kita, minimal di kelas. Maka itu tidak ada aplikasi. Lanjut. Nah ini ya segitiga restitusi. Dari tiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam buat kesalahan pasti dia ada rasa marah, jengkel, mendongkol, kan? Namanya anak-anak kan. Itulah yang terjadi anak. Kedua ada validasi tindakan. Kita tanyakan tindakan. Kenapa kamu dalam terlambat? Apa yang kamu rasakan? Validasi kan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu datang akan melanggar? Yang pertama, Ustaz, datang tepat waktu. Apa itu datang tepat? Nilai kedisiplinan yang ada. Sudah seperti itu. Penanamannya sederhana seperti itu. Kemudian ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi praktik, mengenali dan mengakui kebutuhanmu pada nanti. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang seperti yang bilang tadi, menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh anak. Seperti itu. Kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang munculkan motivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang bermakna yang muncul motivasi dalam dirinya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Tindakan misalnya
kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kita kaitkan anak Ustaz soal kelas 5 kegiatan apa yang dilanggar? Oh, anak pernah ada pikir Ustaz, anak melanggar keyakinan kelas tanggung jawab Ustaz, kan tahu itu. Nah, seperti itu kita mengenalkan restitusi. Ini contohnya. Baik, Ustaz, ini contoh videonya. Kita lihat semua. Itulah tentang sedikit ibu yang pemikiran yang terapkan tentang restitusi. Dari video itu kita bisa tarik sedikit kesimpulan yang gambar, yang mana memang ada perubahan besar terhadap pola pendidikan kita pada saat sekarang ini. Dari pola pendidikan lama dan menyesuaikan dengan tujuan mereka. Nah, karena dia sudah berakhir, ada yang ditanyakan setelah ini?
terima kasih sampai ini itu ngambil kasus anak ambil kasus dua anak itu hari kan contohnya tadi itu hari itu materi tentang terlambat tidak menunaikan tiket kelas. Nah, kenapa itu tidak menunaikan? Kemudian apa pimpinan kelas yang kita langgar? Apa Ustaz tanggung jawab dan disiplin Ustaz? Nah, ada di dia tidak memperbaiki kesalahan. Kita tanyakan seperti itu kan, terpanggil anak satu persatu seperti itu. Baik Ustaz, sehingga anak akan ke depannya memperbaiki Ustaz. Besok ke depannya harus dinaikkan tanggung jawab lagi anaknya, biasa seperti itu. Nah, itu cukup sedikit video. Mungkin inilah yang dapat anak sampaikan Ustaz. Terlebih dan terkurang anak mohon maaf. Ada yang ingin dipertanyakan lagi Ustaz? Mungkin Ustaz Titin ada? Ustaz apa dulu? Baik Ustaz, tadi ada penjelasannya tentang orang guru itu tidak boleh memberikan reward yang berlebihan. Tapi selama ini yang kita tahu, guru sering memberikan hal itu. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Nah, baik, ini pertanyaan yang bagus. Masalah selama ini guru selalu memberikan reward ya, hadiah, baik itu berupa benda atau makanan ya. Bagaimana ya kita merubah mindset yang selama ini sudah tertanam kepada anak sehingga merubahnya motivasi itu timbul dalam diri. Ya itu mesti kita rubah secara perlahan-lahan. Apalagi tentang materi ini bisa kita memulainya secara perlahan. Yang mungkin setiap ada misalnya kuis atau ada pertanyaan, hilangkan kebiasaan kita memberikan reward. Karena memberikan reward itu kan termasuk bagian apresiasi ya. Sementara apresiasi itu banyak yang macamnya, termasuk memberikan apresiasi itu di dalam bentuk bintang kelas ya. Tanpa memberikan itu kan sudah berubah. Mungkin sebagian besar sudah menerapkan bintang kelas, itu sudah cukup baik sebenarnya. Atau sebisa mungkin kita hilangkan bagaimana makin lama memang anak kita itu memang muncul motivasi dalam dirinya gitu. Mungkin itu yang Anda sampaikan, merubah mindsetnya secara perlahan-lahan dulu. Tapi secara spontan tentulah mungkin ada proses yang akan kita lalui kan secara bersama-sama dan pada anak didik kita juga. Dan juga ada kelas kita, tiap kelas kita beda-beda dinamikanya bagaimana. Ini juga jawaban dari anak. Ada pertanyaan lagi saja? Kalau kita tutup. Cukup, terima kasih atas waktunya. Baik, saya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada benar yang dapat kepada Allah, salahnya adalah khilafnya dan salahnya diri saya sendiri. Karena saya juga masih dalam tahap belajar memperhatikan sedikit-sedikit ilmu yang kita dapatkan itu. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari Heru. Semoga apa yang dia sampaikan bermanfaat kita bersama dan bisa diterapkan agar lebih baiknya sekolah kita ini. Akhir kata, Anda sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Anda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh la la la.
Oke, kita mulai ya. Nah, pada hari ini kita akan membuat tentang yang kita sampaikan kemarin, yaitu membuat tentang keyakinan. Apa itu keyakinan? Nah, nanti kita akan membuat nilai-nilai terhadap keyakinan kelas ini. Di sana Ustaz sudah menyediakan sebuah 3 kolom. Yang pertama ada peraturan, kalimat positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada pertemuan hari ini Ustaz akan membagikan sebuah kertas yang mana nanti antum silakan tulis. Nanti Ustaz kita kelompokkan dari kertas. Satu orang bagikan satu buah kertas yang mana kertas namanya kertas sticky note. Kertas itu warna warni. Kita buat tentang nilai-nilai keyakinan kelas ini. Setiap anak harus menulis kalimat keyakinan kelas yang berbeda. Walaupun nanti kalimatnya itu negatif maupun positif, kita akan coba mengkelompokkan. Sehingga nanti akan terbentuklah sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Paham tuh? Paham. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan ambil kertasnya dulu. Nah, nih, ini kertasnya. Ini bukan kertas origami. Ya, ini nanti kita tempelkan, nanti kita tulis namanya di atas, kemudian tulis nilai keyakinan kelas dan peraturannya. Kalau di sekolah Pak, nanti silakan berangkai. Pak, boleh banyak ditulis peraturan, Pak? Lain dari itu juga. Minimal 1, oke? Tulis nama, tulis peraturan. Ya. Ya. Keluarkan penanya, ya. Pena. Ya. Duduk. Buat nama paling pojok atas. Buat nama paling atas, nama panjangnya ya. Ya, pertama buat nama panjang garis ini. Buat ini peraturan nanti supaya nanti Ustaz bisa menilai. Habis buat nama gimana? Buat peraturan. Peraturan yang diketahui. Nah, silakan Ustaz beri waktu 10 menit. Satu orang masing-masing berbeda. Misalkan berbeda. Ya. Ya. Coba dulu. Masih boleh lebih dari 1. Habis nama boleh? Boleh. Habis nama apa? Habis nama. Peraturan. Peraturan apa yang diketahui? Misalnya apa? Tidak boleh ini. Tentang weekend misalnya ini. Misalnya tentang madara boleh juga. Tentang apa lagi? Boleh. Lebih dari 1 pun boleh nanti kita tempel. Sampai habisan. Boleh. Minimal 1. Minimal. Boleh di bawah Boleh ditambah. Berapa nih? Bawahnya Boleh lebih dari 1. Boleh lebih dari 1, silakan. Tambah lagi. Ya. Yang penting setiap orang harus berbeda kalimatnya. Misalnya tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Misalkan berbeda. Di sekolah boleh, di kelas boleh. kalimat positifnya juga. Ya. Peraturan aja boleh. Boleh. Komplain sekolah ya. Contohnya misalnya harus rajin membuat tugas. Yang peraturannya keyakinan itu tentang sekolah. Misalnya membuat bangun lebih, misalnya tentang membantu orang tua lah itu tentang yang terjadi di rumah. Bisa
Ustaz kita yang visitor lingkungan sekolah kan banyak tuh. Nabil, pikirkan sendiri nak. Boleh tentang apapun boleh. Pokoknya tema itu tentang peraturan. Kan lari. Enggak boleh ada motor kan? Yes. Tulis saja dulu, tulis. Tambah lagi. Oh, ya udah. Sudah? Kalian sudah siap? Yang sudah siap berdiri. Tempel. Suruh tempel. Nanti. Buat salah satu peraturan yang ada di sekolah. Udah, Mas. Habis waktunya. Yang sudah silakan tempel di sini. Ya udah, boleh tempel. Antri, satu orang satu dulu antri. Seperti itu. Dulu, berjejer lah. Jangan di. Gitu. Nah, Adlan. Sebelahnya. Ini dari kasih nama. Ada. Ada. Apa lagi? Sebelahnya, bawahnya. Sini sejajar ini boleh. Ya, Allah. Tambah. Senangkan. Ya Allah, Tuhan. Nah, apa lagi? Boleh, Ali. Oke, duduk. Boleh. Amdi, sudah. Siapa lagi? Hanum, Perfect. Ada lagi? Dah, yang sudah tempel silakan duduk. Sudah tempel silakan duduk. Boleh. Nah, yang sudah siap silakan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ustaz, jangan nak. Tunggu fasilitas sekolah. Oh ya. Nah, silakan duduk. Sudah semua tempel? Kemudian sudah? Silap lagi. Besok jangan dengan Nah, mari kita lihat Ustaz bacakan, silakan duduk kembali. Tempel nak? Tempel. Tempel lagi di bawahnya. Saingkan. Oke. Nah, silakan duduk lagi, kita sebutkan semua peraturan. Mari kita sebut. Baik, yang pertama atas nama Yang pertama atas nama Adlan. Di sekolah berpakaian rapi. Satu. Kedua, tidak Boleh duduk di tengah. merusak fasilitas sekolah. Ini ruang. Tidak apa-apa, ini tidak masalah. Walaupun sama, tidak masalah. Keempat, tidak boleh tidur di kelas. Azam, jangan berkata kotor dan jangan berkata. Oke, bagus. Nabil, tidak boleh bawa mainan. Tidak boleh. Apanya? Tidak boleh terlambat. Bagus, mantap. Dan bisa membuatnya peraturan. Adik, membuat keyakinan kelas.
dengan rajin. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Cok, mantap. Hamdi. Tidak boleh manjat-manjat. Boleh lah. Tidak. Hamdi yang kedua, tidak boleh bertengkar. Hanum, tidak boleh menjaga kebersihan sekolah. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh berkata kotor. Menjaga kebersihan kelas. Bagus. Bumi. Tidak boleh membuli. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh membuang sampah. Hitam. Membuang sampah pada tempatnya. Berbicara dengan sopan. Ranti. Peraturan harus memanggil ana dan antum. Mantap. Cakep. Tidak boleh memilih-milih teman atau kawan. Cakep. Haikal. Tidak boleh pembulian dan mengejek di sekolah dan tidak boleh pemukul. Berantem. Bagus. Adnan. Tidak boleh masuk sembarangan ke kelas, ke dalam kelas. Kemudian piket. Alvin, jangan merusak fasilitas sekolah atau jangan membawa mainan mengganggu saat pelajaran. Jalan, tidak boleh membuang sampah sembarangan tempat, tidak boleh membuli, tidak boleh keluar tanpa izin. Betul. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Mantap. Arzam, tidak boleh membawa hewan peliharaan. Ada bawa hewan. Berarti ada bawa hewan ya? Tidak boleh membawa hewan peliharaan gitu ya. Ahmad Isan, tidak boleh manjat pagar. Wah, ini sering terjadi, makanya dibuat tidak boleh manjat pagar. Aska, memakai seragam dengan rapi, tidak boleh membawa mainan dari rumah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Allah kekuatan. Katakan yang namanya peraturan. Dari peraturan ini, nah, ada kalimat itu bermuatan positif dan ada bermuatan negatif. Nah, sekarang kita kelompokkan. Misalnya saya ambil contoh dari punya dari punya si Hamdi, tidak boleh manjat-manjat. Kalimat positifnya apa? manjat. Manjat pohon. Tidak boleh. Tidak boleh. Manjat. Hah? Manjat. Tidak boleh. Kalimat positifnya? Manjat. Tidak manjat. Kalimat positifnya sayang. Tidak. Oke, masih rancu ya. Kita nanti tidak boleh membuli, kata Bumi. Kalimat positifnya Bully. Tidak boleh. Bully tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bully. kalau tidak boleh membuli itu kalimat berkata yang lemah. Itu dia berkata yang sopan atau lemah lembut. Dari punya Bumi. Yang kedua, terakhir contoh kalimat yang kedua. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah
ketiga. Dan ambil dari Randi. Dan ambil dari kalimat tadi. Tidak memilih-milih teman, kalimat positifnya apa? Teman tahu? Harus berteman. Milih-milih. Berteman. Saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian kata-kata kalimat diawali dengan tidak itu kalimat-kalimat negatif. Kita mengubahnya ke kalimat positif, contohnya berkata dengan sopan, buanglah sampah pada tempatnya, saling menghargai, datang tepat waktu, disiplin. Dan apa lagi? Kemudian tidak merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Dengan baik. Itu kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya banyak di sini. Sekarang ini nilai keyakinan kelas kita sepakati ya. Nilai-nilai kebajikan ini kita jadikan nilai keyakinan kelas kita. Yang pertama bacakan oleh Alvin. Coba bacakan oleh rasa suara. Sopan santun. Angkat kepalanya. Sopan santun. Sopan santun. Kedua bacakan oleh Azam. Keduanya. Selalu menjaga kebersihan. Tiga, bacakan oleh Bumi. Bacakan nomor tiga. Saling menghormati. Rasa jualannya ya. Saling menghormati. Empat, bacakan oleh Alif. Kelima, bacakan oleh Aska. Kerasa suaranya. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Yang keenam dibacakan oleh Ardan. Silakan. Iya, Dan. Kerasa suaranya. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Yang ketujuh, bacakan
guys.